Tugas guru penggerak, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. 1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai pembelajar merdeka, kita harus mampu memahami dan mengamalkan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing matya mangun karso tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan sauri tauladan. Ing matya mangun karso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri handayani, seseorang harus memberikan dorongan dan semangat kerja dari belakang untuk keberhasilan bersama. Pendidikan dan pengajaran harus mampu membuat manusia beradab, berbudaya, dan merdeka. Manusia beradab berarti manusia yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia yang berbudaya adalah yang mampu memberikan pendidikan, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pendidikan mampu membuat manusia yang merdeka, yang berarti pendidikan mampu membuat manusia yang hidup, lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, namun bersandar pada kekuatan diri sendiri. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan mampu memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dapat diumpamakan pendidik sebagai petani dan anak-anak adalah biji padi. Jika biji padi yang kurang bagus ditanam di tanah yang subur, mendapatkan pengairan dan pemupukan yang baik, maka biji padi tersebut akan menjadi padi yang bagus. Begitu sebaiknya dengan biji padi itu bagus namun ditanam di tanah yang gersang dan tidak mendapatkan cukup air yang cukup, maka biji tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik, tapi akan mengalami kematian dan kemunduran. Dalam ranah inilah guru berperan sebagai pamong yang mampu menuntun anak-anak agar tidak salah arah yang membahayakan dirinya. Pendidikan disinilah menuntut, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat diperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman menuntut anak menekankan pada keterampilan abad 21, sedangkan kodrat alam bisa diintegrasikan dengan konteks sosial budaya peserta didik atau murid. Jadi pengajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan di Indonesia Tengah berbeda dengan Indonesia Timur sesuai dengan sosial budaya daerah masing-masing. Di Jombang berbeda juga pendidikannya dengan yang ada di Bojonegoro dan sebagainya. Pendidikan mampu menciptakan budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa yang mampu menciptakan karya. Budi pekerti melatih anak untuk mampu memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain yang dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab.
Pembahasan yang kedua, refleksi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya saya kurang menghayati dan memahaminya. Dan semboyan ing ngarsa Tulodo ing Madya Mangunkarsa hanya untuk dilafalkan tanpa pemahaman dari hati nurani yang paling dalam. Sebagai contoh, sebagai guru harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Semisalnya dalam berangkat sekolah. Sebagai guru harusnya berangkat pagi, namun saya hanya berangkat pagi hanya waktu piket saja. Kalau tidak piket ya sampai di sekolah sudah jam 7 pas jam berbunyi sudah ada di sekolah. Yang seharusnya 15 menit sebelum bel berbunyi guru sudah berada di sekolah. Mulai sekarang dengan telah mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka ing ngarsa Tulodo ing Madya Mangunkarsa tutwuri handayani insyaallah akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, saya akan berangkat lebih awal jam 7 kurang 15 menit sudah berada di sekolah. Dan sekarang saya akan melakukan hal tersebut. Selain itu, saya akan berusaha menuntun siswa yang berkebutuhan khusus untuk lebih bisa mengikuti pelajaran dengan metode yang tidak menyeragamkan siswa, dan saya akan mampu memerdekakan siswa saya untuk menjadi yang mereka inginkan, dan saya akan mengerahkan ke hal-hal yang tidak membahayakan dirinya dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya walaupun mereka berkebutuhan khusus, banyak kekurangan yang dia alami. Sekarang yang ketiga, pembahasannya tentang ceritakan dan konstruksikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan sebagai aksi nyata di lingkungan sekolah saya. Ini adalah kegiatan saya di pagi hari menyambut siswa. Sekolah kami mengadakan senam bersama yang dilakukan setiap hari kecuali hari Senin karena Senin ada upacara. Setelah senam, ada pembacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh guru muatan keagamaan. Kegiatan ini dilakukan 2 minggu sekali. Kegiatan ini berfungsi untuk menguatkan profil pelajar Pancasila yang poin gotong royong atau bekerja sama. Karena di dalam kegiatan tersebut, siswa melakukan kerja bakti bersama-sama dengan teman sekelasnya dengan tugas yang dilakukan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Kegiatan literasi dilakukan sebulan sekali. Kegiatan ini diantaranya membuat artikel, menceritakan kembali cerita rakyat, membuat komik dari teks yang telah dibaca, membuat puisi, pantun, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan untuk menuntun siswa menyukai budaya membaca. Membaca yang banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang perlu pengembangan. Yang selanjutnya, pembelajaran yang menarik. Saya masih berusaha membuat siswa saya menjadi senang berada di sekolah dan di kelas. Saya membuat media pembelajaran yang menarik. Kadang saya menggunakan LCD dalam mengajar, menggunakan alat peraga. Siswa membuat sosiodrama atau drama dari sebuah cerita. Kemudian siswa melakukan presentasi dari media yang dibuat sendiri, games, TTS dalam pembelajaran, dan semuanya bisa dilihat di link YouTube saya.